Assalamualaikum Bapak Rahmat. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana keadaannya Bu? Iya, saya juga sehat Pak. Ya, Bu. Jadi kita bertemu kembali setelah kemarin kita bertemu tahap 1 dan kedua. Jadi ini tahap ketiga ya Pak ya, kita bertemu pada pasca observasi. Nanti kita akan berbicara yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan Bapak pada hari Senin kemarin pada mata pelajaran matematika kelas 4 dengan materi KPK dan FPB. Iya Bu. Kira-kira harapan Pak Rahmat setelah percakapan ini apa yang didapatkan ya Pak ya? Melalui percakapan ini mungkin kita sering mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 4. Apa saja yang sudah baik dan mungkin beberapa yang masih perlu diperbaiki Bu, dan bagaimana cara memperbaikinya Bu. Oh, jadi tujuannya dalam percakapan ini bahwa Bapak ingin apa yang masih kurang dan apa yang sudah baik, sehingga nanti bagaimana cara memperbaikinya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Pak, bagaimana perasaan Bapak kemarin setelah melakukan pembelajaran Pak? Setelah melakukan pembelajaran yang telah saya laksanakan, perasaan saya sudah lega dan senang Bu. Jadi saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari langkah-langkah pembelajaran, perencanaan pembelajaran, kemudian persiapan video pembelajaran, dan juga memotivasi siswa serta penggunaan alat evaluasi LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, membuat siswa antusias dalam belajar Bu. Oh, jadi Bapak udah merasa lega dan senang ya Pak ya? Iya Bu. Memang di prosesnya Bapak juga kemarin lancar. Kemudian anak-anak terlihat antusias sekali dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya. Nah, berkaitan waktu pra-observasi yang kita lakukan, percakapan yang di awal atau tahap pertama kemarin Pak, supervisi akademik, kan ada rencana perbaikan tuh Pak yang ingin Bapak lakukan. Kira-kira pada pembelajaran kemarin yang Bapak lakukan rencana perbaikan pada tahap pra-observasi apakah yang sudah dapat tercapai Pak? Jadi waktu pra-observasi kemarin Bu, rencana perbaikan itu untuk menggunakan atau menampilkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga siswa tidak merasa jenuh, bosan, dan merasa ngantuk saat pembelajaran dilaksanakan Bu. Baiklah Pak, tentunya sudah tercapai ya Pak. Rencananya ingin melakukan perbaikan dengan menggunakan dan menampilkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Iya, Bu. Sepertinya telah tercapai itu Pak. Kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran Bapak kemarin apa itu ya Pak ya? Tujuan pembelajaran yang saya pakai Bu, melalui video pembelajaran tentang KPK dan FPB yang ditayangkan, peserta didik dapat menganalisis KPK dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis FPB dengan cermat. Dan yang ketiga, melalui penugasan dan tanya jawab, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti. Setelah dilihat dari hasil evaluasinya, itu anak-anak hampir semuanya sudah bisa menyelesaikan masalah KPK dan FPB. Alhamdulillah Pak. Tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Dilihat dari prosesnya, kemudian hasilnya sudah bagus Pak. Kemudian terkait yang sudah baik ini Pak, berkaitan dengan praktek pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, terkait yang sudah baik ini menurut Bapak apa Pak? Hal yang menurut saya sudah baik Bu, saya telah melaksanakan pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami materi yang saya sampaikan dengan menggunakan video pembelajaran. Jadi dengan video pembelajaran, siswa lebih tertarik untuk melihat dan mendengarkan materi pembelajaran yang disampaikan dengan video tersebut. Jadi yang sudah baik menurut Bapak adalah penggunaan video pembelajaran agar siswa lebih paham, bermakna dan menyenangkan. Nah, sekarang untuk pembelajaran yang sekarang dirasa masih kurang ini apa ya Pak ya? Apa yang perlu untuk peningkatannya Bapak ke depan begitu Pak? Yang saya rasa masih kurang dalam pembelajaran saya masih kurang yaitu dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Seharusnya
saya mengobservasi terlebih dahulu yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau berdiferensiasi. Pada pelaksanaan saya masih kurang maksimal. Oh, menurut Pak Rahmat yang masih kurang dalam pembelajaran adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa atau berdiferensiasi masih kurang maksimal. Bila dikaitkan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, apakah ada strategi khusus yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pak? Atau mungkin pengembangan ke arah selanjutnya? Seperti apa misalnya yang akan dilakukan Bapak untuk selanjutnya? Begini Bu, saya akan lebih menambah wawasan, saya akan menambah ilmu pengetahuan saya, akan lebih meningkatkan kompetensi saya, misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, baik secara luring maupun daring Bu, atau melalui platform Merdeka Belajar atau PPM. Selain itu, secara mandiri saya juga bisa mengakses ilmu pengetahuan melalui video-video di YouTube, di Google, dan lain-lain. Ya, usaha yang memang sudah terencana dan baik sekali, Pak. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan karena tadi berkaitan dengan PMM atau platform Merdeka Mengajar, Pak. Bagus sekali itu di situ, Pak. Karena kita belajar, kemudian kita mempraktekkannya dalam bentuk aksi nyata, sehingga ilmu yang kita dapat nanti kita bisa praktekkan dan kita refleksi kembali, Pak. Nanti kita ketemu nih, Pak, yang kurangnya dan yang baiknya. Bagus sekali itu, Pak. Nah, kemudian kapan rencana itu akan Bapak laksanakan? Rencana saya secepatnya Bu, saya akan menggali ilmu tersebut. Targetnya berapa lama ini Bapak akan menggali ilmu ini? Targetnya Bu, saya rasa dari sekarang sampai 4 sampai 6 bulan ke depan. Oh, semoga Bapak bisa konsisten mulai dari sekarang hingga 4 atau 6 bulan ke depan. Bapak akan terus menggali ilmu. Iya. Nah, kira-kira yang bisa membantu atau terlibat menjaga komitmen Bapak tadi yang ingin menggali ilmu tadi terkait dengan rencana pengembangan atau upaya peningkatan kompetensi itu, kira-kira siapa saja ya Pak ya? Tentunya yang pertama sekali adalah kepala sekolah Bu, kemudian dari rekan sejawat juga, guru-guru yang ada di sekolah, terutama dari Ibu juga. Oh iya, boleh Pak. Kita bisa saling berkolaborasi ya Pak ya. Intinya kita berkolaborasi guna meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Tentunya kita bisa melaksanakan tugas dalam rangka menuntun siswa yang akan melakukan pengembangan dirinya dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Intinya Pak, kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dari sini kira-kira ingin ada lagi yang Bapak sampaikan? Sepertinya sudah cukup Bu. Baiklah, jadi saya review dari awal kita supervisi akademik, dari tahap praobservasi hingga observasi dan hingga terakhir sekarang Pak pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat khususnya untuk pengembangan kompetensi, terutama dalam menuntun siswa yang mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas waktunya ya Pak ya, atas kerjasamanya. Semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi guru yang kompeten dan profesional. Saya ucapkan terima kasih sekali Pak. Saya kira cukup sekian dulu percakapan pasca observasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.